kembali kita akan mengikuti ibadah di pagi hari. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik, untuk memulai ibadah hari. kita bersama-sama menutup mata kita untuk menghadap kehadiran Tuhan di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami bersama dengan anak-anak-Mu di Sekolah Baptis Eli dapat melakukan aktivitas dengan baik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami dengan melakukan ibadah. Berkati ya Tuhan acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita angkat 2 lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan dan segala puji syukur dengan penuh semangat. Kita nyanyikan bersama-sama. Di
Shalom saudara-saudara, anak-anakku semuanya, dan juga orang tua murid yang ada di rumah yang menyaksikan video ini. Bertemu lagi kita di dalam kebaktian virtual pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, dalam kebaktian pagi hari ini kita akan merenungkan dan kita akan belajar untuk menerapkan firman itu. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang mendengar saat ini. Biarlah mereka akan senantiasa mendapatkan berkat penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah membaca artikel, ya. Artikel itu menyatakan bahwa seorang yang mengalami gagal ginjal, maka orang itu harus membatasi diri untuk tidak minum terlalu banyak. Ketika orang sehat, itu membutuhkan air minum kurang lebih 2 liter dalam satu hari, ya. Berarti kurang lebih hampir 2 botol ini dalam satu hari. Itu adalah orang yang sehat. Tetapi seorang yang mengalami sakit gagal ginjal, dia hanya bisa minum maksimal itu balik paling banyak, itu hanyalah setengah liter dalam satu hari. Kemudian si penderita gagal ginjal ini mungkin akan merasa bahwa ya haus gitu, rasa haus, kepingin minumnya yang banyak. Tetapi dia menyadari bahwa keinginan mulutnya untuk minum yang banyak, tetapi kebutuhan di dalam tubuhnya itu yang lebih harus diperhatikan. Seperti apa yang dianjurkan oleh dokter, bahwa dia tidak bisa lagi minum dalam jumlah yang banyak. Nah, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema makanlah dengan berhikmat. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan 11 ayat yang keempat. Ya, kita akan lihat bagian-bagian dari firman Tuhan pagi hari ini dengan tema makanlah dengan berhikmat. Kita akan lihat bagaimana pada mulanya Allah
sehingga Allah itu mengingatkan kepada kita semua melalui firman Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, agar kita makan dengan berhikmat. Kita akan lihat di dalam kitab Bilangan 11 ayat 4 dan ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk semuanya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan makanan enak? Kita semuanya tentu butuh makan yang enak, betul. Ya, itu untuk kebutuhan kita. Karena tubuh kita juga perlu ya dipenuhi gizinya. Kalau dulu saya belajar itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu sudah mencakup berbagai makanan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi pada firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba lihat belajar firman Tuhan ya, yang menyatakan bahwa bagaimana pola makan itu membuat hal makan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita akan lihat di ayat yang keempat dan kelima tadi dikatakan bahwa di antara mereka, di antara orang-orang Israel ternyata ada orang-orang yang kemasukan nafsu rakus. Artinya ada orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Rakus hanya mementingkan dan memikirkan masalah perut, keinginan jasmani tubuh mereka. Dengan cara apa? Mereka berteriak, mereka menangis, meminta, mereka protes sama Tuhan, mereka mulai mengeluh sama Tuhan. Mereka pengennya makan daging, Tuhan, makannya jangan mana terus, gitu ya. Tetapi kamu pengen makan yang enak seperti dulu waktu kami di Mesir. Kami bisa makan semangka, bisa makan mentimun, bisa makan bawang pre, bawang merah, bawang putih, semua kita bisa menikmati. Dan mereka melakukan protes sama Tuhan. Mereka mulai mengeluh sama Tuhan, ingin makan makanan yang enak, tidak cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-18, sebelumnya di ayat yang ke-13b, ya dikatakan di situ, di ayat yang ke-13b, Ibu akan baca, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ini adalah perkataan Musa. Bagaimana Musa juga sudah mulai mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada saya untuk mereka, membawa mereka? Saya tidak melahirkan mereka, saya tidak harus merawat mereka gitu. Musa mulai mengeluh dan mulai mengadu sama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, bangsa Israel ini, umatmu ini saat ini mereka berteriak, menangis, minta makan daging. Kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa ya, inilah umat yang memang benar-benar ya, mereka itu tidak tahu diri gitu ya. Mereka sudah dipelihara Tuhan setiap saat, setiap hari. Makanan, minuman Tuhan selalu cukupkan, tetapi ada ketidakpuasan. Kenapa? Karena mereka ada di antara mereka yang memang kerasukan atau kemasukan nafsu rakus, pengennya lebih daripada itu. Keinginan mulut mereka dibandingkan dengan kebutuhan perut mereka. Berbeda ya, suatu hal yang berbeda. Keinginan mulut dan juga kebutuhan perut atau tubuh kita, itu ada sesuatu yang berbeda. Kalau keinginan mulut apa aja kepingin kita makan, tuh. Tetapi kalau kebutuhan perut, mulutnya masih kepingin makan, tapi belum tentu perut kita masih bisa menerimanya. Ini ada yang terjadi pada umat Tuhan saat itu, saat mereka ada di masa-masa mereka itu sedang berjuang supaya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian. Tetapi mereka di dalam proses kehidupan mereka, apa yang terjadi? Mereka sering mengeluh, dan bahkan hal yang mungkin sepele, yang kelihatannya sangat sepele sekali, tetapi ini yang sering kali umat Israel ributkan ya, yaitu tentang hal makan dan hal minum. Apakah Tuhan tidak mendengar mereka? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka? Tuhan tahu semuanya. Bahkan di ayat yang ke-19 dan 20
Ya, di ayat 19-20 dikatakan bahwa bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, ya, dikatakan firman Tuhan, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tuhan murka dengan apa yang seringkali dikeluhkan oleh bangsa Israel. Keluhan mereka selalu sama, itu tentang hal makan dan hal minum. Tanpa mereka menyadari bahwa setiap harinya itu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan Tuhan memberikan jawaban atas keinginan mereka. Tuhan mendengar doa mereka, mendengarkan teriak mereka, tetapi Tuhan sudah murka dengan apa yang mereka lakukan. Sampai Tuhan berkata, 1 bulan penuh aku akan memberikannya kepadamu, sampai kamu muak, dikatakan. Dari situlah kita akan bisa melihat bagaimana orang-orang yang nafsu serakah, rakus begitu, itu muncul karena keinginan mulut yang selalu ingin dipuaskan tanpa mempertimbangkan kebutuhan di dalam tubuh kita. Sehingga ketika Tuhan murka, ya Tuhan tetap memberikannya. Walaupun Tuhan marah, kesal, Tuhan tetap memberikannya. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34 dengan jelas sekali bagaimana sikap atau respon orang-orang Israel ketika Tuhan memberikan berkat itu, ya. Kita akan lihat di ayat yang ke-32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ternyata ketika Tuhan saya kirimkan burung puyuh untuk menjadi makananmu dalam 1 bulan penuh, Tuhan akan memberikannya. Sampai kamu kenyang, sampai kamu muak. Ya, di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-20 tadi dikatakan. Tapi Tuhan masih melihat bagaimana orang-orang Israel itu dengan nafsu mereka, dengan kerakusan atau keserakahan mereka, ketika mereka mengambil setiap orang 10 homer. Dikatakan ya, 10 homer itu 1 homer itu kurang lebih saya coba untuk mencari tahu informasi, dan 1 homer itu kurang lebih 0,36 kilo atau sekitar 3 ons lebih sekian sedikit. Coba bayangin, kalau 1 orang, ya dikatakan 10 homer, bukan 1 homer ya, 1 orang 10 homer berarti kurang lebih 360-an kilo 1 orang. Tapi ketika mereka mengambil itu, bagian itu, ketika dikatakan di ayat yang ke-33, selagi daging itu ada di mulut mereka. Ya, yang sebelumnya dikatakan bahwa mereka masih menebarkan, mereka masih mengumpulkan yang lain. Itu adalah contoh, itu menggambarkan kerakusan mereka akan makanan yang enak, yang mereka itu tidak sesuaikan dengan kebutuhan tubuh mereka, hendak memuaskan keinginan mulut mereka. Ini yang membuat Tuhan marah. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar, sehingga banyak orang Israel yang mati di tempat itu. Dan tempat itu disebut dengan Kibrot Ta'awa, ya, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari kisah ini, dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang Israel, kita sering mendengar bagaimana keluhan mereka mengenai hal makan dan minum. Bahkan Musa sudah mulai mengeluh karena seringkali orang Israel memberontak tentang hal itu. Nah, kita mau belajar hari ini, ya, seperti orang Israel, terkadang kita juga, ya, seringkali dikuasai oleh nafsu rakus, nafsu pengennya makan yang enak, tetapi kita tidak menyadari
bahwa apakah itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita atau berlebih. Makan enak siapa sih yang gak mau, ya kan? Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus memperbanyak makanan yang mengandung vitamin, kemudian makanan-makanan yang bergizi. Itu bukan hal yang mudah. Itu harus kita penuhi supaya apa? Imun di dalam tubuh kita kuat. Tapi yang dimaksudkan Tuhan di sini bukan itu. Yang dilihat di sini adalah dalam kisah orang Israel ini adalah ketika orang itu mulai rakus, ya, dikuasai oleh nafsu rakus. Itu yang menjadi masalah besar. Sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka dan mereka hanya hendak memuaskan keinginan mulut mereka dibandingkan dengan kebutuhan akan tubuh. Maka dari itu anak-anak, banyak orang yang mengidap penyakit, berbagai macam penyakit. Karena apa? Masih muda, ya, misalkan masih muda sudah banyak sekali mengalami penyakit. Kadang-kadang itu bukan karena kesalahan siapa-siapa, tetapi terkadang itu adalah karena kesalahan kita. Kita tidak bijaksana dan tidak berhikmat di dalam hal makan dan minum. Kita harusnya mengingat bagaimana kebutuhan kita. Di masa-masa pertumbuhan anak-anak, kita membutuhkan vitamin, kita membutuhkan suplai makanan yang baik. Itu adalah kebutuhan tubuh kita. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan, mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah sampai timbul nafsu rakus itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengingatkan kepada kita, makanlah dengan berhikmat, ya. Ini jarang sekali, ya, Ibu sampaikan, tetapi hari ini kita akan diingatkan kembali bagaimana kita makan dengan berhikmat. Yang pertama, ya, tidak membiarkan diri kita diperdaya oleh nafsu mulut kita saja, tetapi kita harus lihat bagaimana kebutuhan di dalam tubuh kita. Itu adalah hikmat yang pertama. Jangan sampai kita diperdaya, kepingin makan ini, itu, dan sebagainya, semuanya masuk di dalam tubuh kita tanpa kita mempertimbangkan apakah itu baik untuk kesehatan kita. Karena dikatakan sesuatu yang berlebih itu tidak baik, sesuatu yang kurang pun tidak baik, harus seimbang, gitu ya. Kemudian hal yang kedua, kita harus berhikmat. Yang kedua adalah makanlah untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu tidak harus mahal kemudian banyak jumlahnya. Tetapi makanan yang sehat adalah makanan-makanan yang memang kita konsumsi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kita perlu makan daging. Itu adalah kebutuhan protein di dalam tubuh kita. Tetapi ingat, dikatakan kita harus berhikmat, tidak boleh lebih, ya, tidak boleh melebihi kapasitas tubuh kita menampung, sehingga nanti kalau kita kebanyakan daging, akhirnya banyak penyakit yang muncul. Oleh sebab itu kita harus berhikmat. Selagi masih muda, aduh saya masih muda, Bu, saya nggak akan deh mungkin terkena sakit. Siapa bilang? Kalau pola makan kita mulai dari sekarang kita tidak biasakan berhikmat dalam makan, mengatur pola makan pun, maka juga kita akan mengalami hal yang sama. Jangan sampai sikap atau sifat rakus itu ada di dalam diri kita, yang membuat kita diperdaya oleh nafsu mulut kita untuk makan sesuatu yang berlebih, sehingga tidak bisa mengontrol kondisi tubuh kita. Kemudian hikmat yang ketiga adalah makanlah untuk menyambung hidup. Artinya apa, anak-anak? Bahwa makan dan minum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Pola makan yang sehat itu akan menambah usia, memperpanjang usia kita. Betul sekali, firman Tuhan berkata tidak ada satupun yang tahu usia kita sampai berapa. Tetapi setidaknya ketika kita menjaga pola hidup kita, menjaga kesehatan tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat, minuman yang sehat, maka ya tubuh kita akan sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Maka dari itu harus seimbang. Kita harus berhikmat.
mencintai. Kita seperti orang-orang Israel yang kemasukan nafsu rakus sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya apa yang terjadi? Murka Tuhan terjadi di situ. Mereka hanya menikmati sementara kemudian mati. Karena mereka tidak bijak, mereka tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan. Padahal saya percaya pasti Tuhan punya rencana. Kenapa mereka makan mana setiap hari? Pasti juga Tuhan mempertimbangkan semuanya, ada ukuran takaran gizi yang cukup bagi mereka, yang membuat mereka tetap kuat bertahan ketika mereka ada dalam perjalanan. Tetapi kita bisa melihat sendiri kisah yang kelihatannya sangat singkat ini, tetapi memberikan pelajaran buat kita. Nafsu rakus itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berhikmat untuk mengelola keinginan mulut kita, dan kita harus jauh lebih memikirkan apa yang menjadi kebutuhan bagi tubuh kita. Nah anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini dalam firman Tuhan hari ini? Mari anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Kita harus belajar bahwa kita harus selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mudah mengeluh dalam setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua adalah mari kita akan berhikmat bahwa yang kita butuhkan bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan mulut kita, makanan-makanan yang enak, tetapi itu tidak. Itu membahayakan bagi tubuh kita. Tapi mari kita akan berhikmat. Kita akan menikmati berkat Tuhan untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Dan mari kita akan selalu bersyukur, menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu tanpa sungut-sungut di hadapannya. Itu adalah hal yang kita perlu pelajari hari ini anak-anak. Karena kerakusan atau sifat rakus itu membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan itu hal yang kelihatannya sepele, itu hanya dalam hal makan. Tetapi ingat bahwa makanan itu juga menyangkut tubuh kita, kesehatan kita. Oleh sebab itu kita mau belajar berhikmat untuk mengatur pola hidup kita, agar hidup kita sehat jasmani kita, maka terdapat jiwa yang sehat. Kemudian kita juga harus mengimbangi kerohanian kita yang sehat. Dengan cara bagaimana? Kita taati firman Tuhan. Kita tidak perlu banyak mengeluh sama Tuhan, tetapi banyaklah meminta pertolongan Tuhan. Apa yang harus saya makan dan apa yang tidak harus saya makan untuk kebaikan tubuh kita. Mari anak-anak, dalam kondisi pandemi ini kita tetap berhikmat di dalam Tuhan. Apa yang kita perlukan di dalam tubuh kita? Nutrisi atau suplemen makanan apa yang kita perlukan di dalam tubuh kita? Bukan berarti kita kemudian rakus semuanya dimakan supaya tetap aman, sehat, imun saya kuat, tetapi kita tidak mempertimbangkan kebutuhan di dalam tubuh kita. Mari anak-anak kita belajar. Mari kita bersama-sama tetap jaga kesehatan, karena tubuh kita adalah milik Tuhan yang harus kita pelihara. Kita nggak boleh sembarangan untuk menjaga tubuh kita, karena tubuh ini adalah milik Tuhan yang harus kita jaga. Apapun yang masuk di dalam tubuh kita pun, mari kita akan benar-benar menjaganya untuk kebutuhan kita, supaya kita semakin hari semakin mensyukuri berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu Tuhan, kami senantiasa berhikmat dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih muda, tetapi biarlah Tuhan kami juga selalu berhikmat untuk mengatur pola makan kami, pola hidup kami, supaya kami tetap Tuhan bisa menjaga tubuh kami sebagai titipan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus, tubuh ini adalah milik-Mu dan sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami makan, yang masuk di dalam tubuh
kami itu menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Apapun itu makanannya, apapun itu berkat yang Tuhan berikan, ajari kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jauhkan kami, hindarkan kami dari nafsu rakus yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi ini ajari kami juga untuk berhikmat, menikmati berkat-berkat Tuhan yang benar-benar menyehatkan tubuh kami, sehingga tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, dan juga roh kami tetap sehat di dalam Tuhan, karena kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.